Baik, kita mulai acara kita. Pergi ke Padang bareng Dokter Dini. Tidak lupa mampir ke Pariaman membeli ikan. Selamat datang di Bincang Kesehatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan Brin semua yang sudah bergabung di Zoom kita ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dewi Saraswati, Pranata Humas Muda BRIN, akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Hari ini kita akan membahas tema tentang hipertensi, the silent killer. Mari simak acara ini, kita akan membahas seputar hipertensi, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengantisipasinya biar terhindar dari penyakit ini. Bersama narasumber kita, Dr. Prabandini Wardani. Sebelum acara dimulai, marilah kita melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Mohon Bapak Ibu untuk dapat membuka kameranya masing-masing. Silakan Kang Aceng memberi aba-aba ke kami. Baik, Bapak Ibu. Bentar, silakan membuka fitur kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3, klik. Oke, kemudian eh, sekali lagi, silakan yang belum membuka fitur kameranya. 1, 2, 3, klik. Kemudian sekali terakhir, 1, 2, 3, klik. Oke, silakan dilanjut kembali, Ibu Dewi. Terima kasih Mas Arief. Sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan CV narasumber kita. Nama lengkap Dr. Prabandini Wardani. Tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Juli 88, pangkat golongannya penata 3C, pendidikannya S1 profesi dokter dari Universitas Pajajaran, jabatan fungsionalnya dokter ahli muda pelaksana fungsi kedokteran nuklir BRIN Bandung. Saya infokan setelah pemaparan materi oleh Dr. Dini, kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, serta bisa mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom ataupun bisa raise hand. Kepada Dr. Dini, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah pagi ini di hari Jumat sehat dan ceria ini kita bisa berkumpul di forum ini ya, bincang sehat bagi pegawai. Ini terbuka bagi siapa saja pegawai baik dari DPFK maupun BRIN secara keseluruhan. Nah, pada pagi hari ini topik yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan adalah mengenai hipertensi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, hipertensi atau kalau judulnya pagi ini agak-agak horor ya, nah, hipertensi the silent killer atau pembunuh dalam diam. Nah, kenapa kita sebutnya silent killer? Nanti akan kita diskusikan bersama. Saya izin share screen ya, Bu Dewi ya. Monggo, Bu. Apa sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Dok. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan diskusi mengenai hipertensi. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya, karena hipertensi ini banyak ditemukan baik itu mungkin kita sendiri atau mungkin keluarga kita atau mungkin rekan kerja kita. Nah,
Biasanya sih setiap Bapak Ibu berkunjung ke layanan kesehatan ya, misalkan ke klinik, ke puskesmas atau ke rumah sakit, biasanya sebelum melakukan konsultasi atau diperiksa oleh dokter, dilakukan pengukuran tekanan darah ya, biasanya diukur di depan oleh susternya atau oleh petugas kesehatan yang di depan. Nah, jadi rata-rata hampir semua dari kita itu pernah mungkin minimal 1 kali ya diukur tekanan darahnya. Mungkin waktu pada saat diukur itu nanti disampaikan oleh perawatnya, Ibu tensinya misalkan 120/80. Nah, jadi kita itu biasanya menyebut ukuran tekanan darah itu adalah dalam ukuran per gitu ya. Jadi 120/80 biasanya yang normalnya. Milimeter Hg atau milimeter air raksa satuannya. Nah, kenapa ada 2 komponen pengukuran nih? Ada yang angka di depan sama angka yang di belakang pernya gitu ya. Karena memang tekanan darah kita itu diukur pada saat jantungnya memompa dan pada saat jantungnya relaksasi gitu. Jadi ada 2 ukuran tekanan. Ukuran pada saat jantung memompa pet gitu ya, tinggi kan tekanannya lebih tinggi dibandingkan pada saat jantungnya rileks atau pompanya lepas gitu. Jadi ada dua angka. Angka yang di depan itu biasanya kita sebut tekanan darah sistol gitu ya, atau di sini di tabel bisa dilihat nih TDS. Angkanya yang biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan angka yang satunya lagi atau angka yang di belakang pernya. Nah, angka yang di belakang atau biasanya cenderung lebih kecil itu adalah tekanan darah diastol, yaitu tekanan darah di dalam pembuluh darah kita waktu jantungnya sedang tidak memompa atau sedang relaksasi pompanya gitu ya. Nah, mungkin pernah di sini Bapak Ibu ada yang disebutkan oleh perawatnya pada saat selesai diperiksa, Bapak tekanan darahnya tinggi atau Ibu tekanan darahnya terlalu rendah gitu. Nah, sebenarnya batasan normal kemudian batasan tekanan darah itu disebut tinggi itu berapa sih gitu ya. Jadi kalau yang kita sebut normal dari medis itu adalah di bawah 139 untuk tekanan darah yang sistolnya atau yang pada saat jantungnya memompa atau angka yang di depannya dan atau angka yang di belakangnya atau tekanan darah diastolnya di bawah 89. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya di tabel. Ini dari Perhimpunan Hipertensi Indonesia. Jadi sebenarnya kategorinya itu banyak ya Bapak Ibu. Ada yang optimal. Optimal itu kalau di bawah 120 dan tekanan darah diastolnya di bawah 80. Ada yang normal, ada juga yang normal tinggi gitu ya. Tapi untuk yang optimal, normal, dan normal tinggi ini masih kita sebut normal. Jadi bisa disimpulkan kalau yang disebut tekanan darah normal itu adalah kalau tekanan darah yang depannya kecil sama dengan 139 dan atau tekanan darah yang di belakangnya kecil dari 89. Nah, kalau yang disebut tinggi itu berapa? Ya, tentu saja yang di atas 140. Jadi 140 pun itu sudah disebut tekanan darah tinggi. Atau kalau angka yang di belakangnya atau tekanan darah diastolnya lebih besar sama dengan 90. Contohnya nih kita coba ya. Misalkan kalau tensinya 150 per masih normal atau sudah masuk tekanan darah tinggi. Kita lihat ya di tabel nih. 150 itu berarti sudah masuk, ini kan tekanan darah yang depannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ceknya yang di sini, TDS atau sistol. 150 itu berarti sudah masuk kriteria hipertensi tingkat 1. Jadi sudah di sini ya. Jadi tanpa kita perlu lihat lagi angka di belakangnya, itu kita sudah bisa bilang ini kalau tekanan darahnya 150/100, ini sudah masuk kriterianya darah tinggi atau sudah masuk hipertensi yang tingkat 1. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di sini yang angka kedua nih, 130/95. Ini masuk kriterianya normal atau tinggi ya. Kalau 130-nya sih kita lihat masih normal ya, normal tinggi. Tapi 95-nya udah masuk kriteria hipertensi karena udah di antara 90 sampai 99. Jadi ini walaupun angka depan atau tekanan darah yang depannya masih normal, tapi karena tekanan darah diastol atau yang belakangnya udah masuk hipertensi, jadi ini sudah bisa dibilang hipertensi Bapak Ibu. Nah, karena itu mungkin
Eh, Pengukuran ini memang sebaiknya dilakukan bersama tenaga kesehatan ya di fasilitas pelayanan kesehatan, karena memang kadang kalau kita sendiri harus mengingat-ingat ini mungkin tidak terlalu ini ya repot lah gitu ya, lebih baik diukur langsung oleh nakes. Jadi biasanya kita menyarankan kalau yang Bapak Ibu tekanan darahnya normal itu minimal 1 kali setahun diukur tekanan darahnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah mungkin tekanan darahnya terakhir diukur itu sudah masuk kriterianya darah tinggi atau hipertensi, udah di atas 140 atau yang tekanan darah diastolnya udah di atas 90. Nah, itu sebaiknya diperiksanya rutin, minimal 3 bulan sekali atau lebih bagus lagi sebulan sekali, seperti itu. Nah, gimana kalau tekanan darahnya terukur tinggi nih, misalkan ini sering kejadian mungkin ya waktu kita dulu lagi gencar-gencarnya vaksinasi COVID. Ya, kalau sebelum vaksinasi itu kan diukur dulu ya tekanan darahnya. Eh, Pernah nih saya mendengar cerita dari Bapak Ibu rekan-rekan juga yang mau divaksin, gagal di hari itu. Kenapa? Karena tekanan darahnya terukur sebelum divaksin itu tinggi. Misalkan yang tadinya beliaunya itu biasanya tekanan darahnya normal, biasa kok 120/80 gitu ya, tidak pernah tinggi, ini nggak punya darah tinggi juga. Tapi waktu pas di puskesmas mau divaksin ternyata 160/100 gitu ya, nggak biasa-biasanya nih, tumben diulang lagi pengukurannya oleh suster, masih 160/100 misalnya, dan akibatnya gagal ya, divaksin harus ditunda dulu. Nah, jadi memang tekanan darah itu Bapak Ibu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah. Dan kadang bisa, walaupun kita individu yang biasanya tekanan darahnya normal, kadang kita juga bisa terukur tekanan darahnya tinggi. Misalkan setelah minum kafein, ya, minum kopi, teh hijau, atau setelah beraktivitas, olahraga, atau aktivitasnya agak sedang berat, misalkan habis naik turun tangga 3 lantai, misalkan. Kalau habis naik turun tangga 3 lantai atau habis jalan agak jauh, lalu langsung diukur tekanan darahnya, bahkan orang yang biasanya tekanan darahnya normal pun bisa terukurnya tinggi. Karena itu, memang pengukuran tekanan darah itu tidak bisa dilakukan hanya 1 kali saja, gitu ya. Apalagi bagi kita yang memang sebelumnya belum pernah terukur tinggi, gitu. Jadi memang sebaiknya dilakukan pengukuran ulang. Seperti yang waktu itu ya, yang kalau kita sebelum divaksin, biasanya setelah pertama ditensi, terukurnya tinggi, nah biasanya oleh perawatnya akan diminta istirahat dulu, duduk dulu, tenang Bapak, 5 menit ditunggu, atau 10 menit, 15 menit ditunggu dulu, nanti ditensi lagi ya. Ya memang seperti itu, karena ya barangkali tadi mungkin masih tinggi, misalkan karena baru sampai, baru dari perjalanan gitu ya, masih mungkin agak capek, nafasnya mungkin masih agak belum tenang begitu. Dan eh, biasanya setelah diukur memang nanti ada penurunan sedikit. Nah, gimana kalau terukur tekanannya tinggi? Memang sebaiknya dilakukan pengukuran ulang. Kalau memang Bapak Ibu di rumah punya alat pengukur tekanan darah, atau kita bilangnya biasanya tensimeter ya, baik yang digital maupun yang aneroid atau yang manual, sebaiknya kalau misalkan sebelumnya terukur tinggi, di rumah diukur lagi kalau punya alatnya. Dan biasanya di rata-rata selama minimal 7 hari atau paling bagus ya 2 minggu gitu ya. Setiap hari diukur, bisa pagi, bisa malam, bisa pagi dan malam, dan angkanya di rata-rata. Kita lihat kalau di rumah kondisinya gimana. Mungkin tensinya ya sebenarnya bagus atau normal gitu ya. Tapi mungkin waktu pas diperiksa di klinik atau di puskesmas mungkin terukur tinggi. Bisa juga karena ada juga kita sebutnya hipertensi jas putih ya. Jadi memang biasanya yang bersangkutan tuh normal tekanan darahnya. Tapi karena biasanya tekanan darah itu diukur situasinya itu di klinik, biasanya kan kalau ke klinik orang pasti karena keluhannya sakit ya. Ada yang mungkin lagi diare mungkin, atau lagi ispa dan sakit kepala, ada yang mungkin karena nyeri lutut atau dan sebagainya.
dalam kondisi tubuh kita tidak nyaman gitu ya, tidak tenang karena sedang sakit, maka itu berobat ke klinik ya. Pada saat itu terukur karena badan kita sedang tidak nyaman, bisa juga tensinya jadi naik karena mungkin kitanya sedang menahan nyeri atau sedang ya tidak nyaman tubuhnya. Jadi memang rata-rata kalau di klinik itu atau di Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan itu tensi itu terukur lebih tinggi karena memang ya yang datang ke situ karena sedang sakit dan tidak nyaman gitu ya. Karena itu biasanya kita sarankan kalau memang terukurnya tinggi, diulang lagi pemeriksaannya. Di rumah kalau ada lebih baik lagi karena kalau di rumah settingnya tentu pasien atau kitanya lebih tenang ya, atau di fasiankes lagi datang lagi misalkan sebanyak 2 sampai 3 kali pengukuran atau 2 sampai 3 kali datang gitu. Nah, kalau sudah diukur ulang ini baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan pengukurannya memang masih di atas 140 dan atau di atas 90 untuk yang bawahnya, memang baru dapat dipastikan hipertensi. Jadi kalau baru sekali saja, Bapak Ibu jangan khawatir dulu gitu ya, karena barangkali mungkin penyebab tensinya naik karena satu dan lain hal seperti itu. Nah, tadi kan kita sebut-sebut nih kalau terukur tinggi sebaiknya diulang lagi. Apalagi kalau terukur tingginya baru pertama kali, sebaiknya pengukuran tekanan darahnya diulang lagi. Baik itu di rumah, bisa kalau punya alatnya atau kembali datang lagi ke klinik atau fashiankesnya ya. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan tekanan darah itu bisa berubah-ubah. Salah satunya adalah kondisi tubuh kita yang diperiksa. Misalkan tadi ya belum tenang atau baru jalan gitu ya. Jadi supaya pengukuran tekanan darah itu akurat, baik yang dilakukan di rumah maupun yang di klinik, itu harus dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Pertama harus tenang ya, tidak sedang cemas atau kesakitan. Nah, ini mungkin agak sulit ya kalau di klinik karena mungkin kita datang berobat ya karena sedang sakit ya. Tapi kalau ini dilakukan atau diperiksa di rumah, nah sebaiknya memang kita sedang dalam kondisi tenang, tidak lagi buru-buru gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sebelumnya nih habis merokok atau habis minum kafein ya, kopi atau teh, atau habis aktivitas fisik atau habis olahraga misalkan atau habis beres-beres begitu ya, harus jarak dulu 30 menit sebelum diperiksa supaya kitanya sudah tenang dulu. Kemudian kan kalau kegiatan ini nih merokok, kafein, aktivitas fisik ini bisa meningkatkan denyut nadi ya, kitanya deg-degan gitu. Jadi harus ditunggu dulu 30 menit supaya jantungnya denyut nadinya kembali normal gitu. Jadi kitanya dalam kondisi tenang. Kemudian tadi sebaiknya 5 menit sebelum ukur tensi itu duduk dulu tenang gitu ya. Untuk menenangkan kita selain pikiran juga denyut nadinya ditenangkan dalam kondisi yang paling ideal gitu. Kemudian ya ini juga termasuk ya tidak sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Silakan ke toilet dulu karena ya itu kalau kita menahan ya kan jadinya cemas ya. Jadi sebaiknya pokoknya dalam kondisi paling tenang dan paling rileks sebelum mengukur tekanan darah. Nah, kemudian ini yang penting nih, kadang kita suka tidak sadar gitu ya kalau kita mau ditensi duduknya suka maju ya, mungkin karena biar lebih dekat sama alatnya ya. Tapi yang disarankan itu adalah posisi duduknya bersandar rileks. Kemudian tangannya ditopang di meja atau di lengan kursi gitu ya, sehingga sudutnya itu sejajar dengan sudut siku kita itu sejajar dengan jantung gitu. Ini kalau kita lihat ilustrasinya nih, duduknya menyender, kemudian lengannya itu jangan menggantung ya, tapi harus ditopangkan atau diletakkan di meja atau di kursi, di lengan kursi gitu ya. Jadi eh, lengannya ini sejajar dengan jantung. Kemudian kakinya harus menyentuh lantai dan jangan menyilang gitu ya, kayak gitu. Di kadang kita kan kalau duduk suka menimpakan satu lutut ke
atas lutut lainnya ya. Nah, itu ada kontraksi otot. Jadi kalau ada kontraksi otot, misalkan otot punggung kalau kita duduknya nggak nyender, atau otot kaki kalau kita kakinya gantung ya, itu bisa meningkatkan tekanan darah sedikit. Walaupun memang nggak banyak ya naiknya, tapi tetap saja bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian, nah ini kadang kita lupa sambil ditensi, masih sambil ngobrol ya, nanya ke susternya atau nanya ke dokternya gitu. Nah, ini sebaiknya harus dalam keadaan diam dan tidak bicara, karena sama kalau kontraksi, kalau kita bicara atau itu kan ini ya ada di ini ya sekitar dada ya untuk bernapas gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pengukuran, apalagi kalau alat yang ya sensornya, sehingga kalau ada perubahan posisi gerakan itu bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Tinggi itu kadang ada yang tanya, kok saya itu keluarganya dok ada yang darah tinggi, bapak ibu saya darah tinggi. Nah, di saya ada 5 bersaudara misalkan, tapi nggak semuanya darah tinggi. Kakak saya iya darah tinggi, saya iya, tapi adik-adik saya enggak gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang untuk darah tinggi atau hipertensi ini ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor genetik ya atau keturunan. Tapi selain faktor keturunan juga ada faktor lain yang biasanya kita sebut ada faktor pola hidup ya atau lifestyle dan juga faktor lingkungan. Nah, jadi semua orang sebenarnya memiliki risiko baik yang punya keturunan atau tidak. Jadi eh, golongan mana aja sih yang memiliki risiko atau meningkat risikonya ya untuk memiliki darah tinggi. Yang pertama nih usia. Seiring bertambah usia, risiko kita untuk terjadinya darah tinggi atau kita mengalami darah tinggi itu semakin tinggi juga. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahu ya, kalau misalkan usia di atas 50-an atau 60-an itu memang kecenderungan tekanan darahnya akan meningkat ya, naik dibandingkan waktu masa mudanya. Karena pada saat kita bertambah usia itu pembuluh darah kita juga semakin kaku. Nah, kekakuan pembuluh darah ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah yang dibandingkan usia mudanya gitu ya. Jadi usia di atas 55 tahun itu risikonya naik untuk kejadian mengalami tekanan darah tinggi. Kemudian riwayat keluarga ini juga signifikan juga ya, orang tua, kakek nenek. Kemudian kalau yang bersangkutan atau kita punya penyakit lain, misalkan gula darah tinggi atau diabetes. Karena diabetes ini juga akan menyebabkan mempercepat kekakuan pembuluh darah ya. Kemudian kurang aktif bergerak atau gaya hidupnya, ya, kalau bahasa kalian itu sedentary gitu ya. Gaya hidupnya santai, jadi jarang olahraga, banyak duduk kegiatannya, misalkan bekerjanya banyak duduk atau banyak di rumah kegiatannya mungkin jarang, banyak duduk di depan TV atau depan komputer gitu ya. Kemudian overweight atau obesitas, kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan ini juga meningkatkan risiko terjadinya darah tinggi. Kemudian merokok, merokok juga meningkatkan risiko dan konsumsi makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam. Nah, ini menarik nih dan nanti akan saya bahas lumayan panjang lebar nih nanti di belakang ya. Jadi risiko-risiko ini eh, kadang tidak hanya satu ya yang kita miliki ya. Misalkan kita usia 60, kemudian riwayat keluarga kita ada orang tua yang punya darah tinggi, kemudian kita mungkin kelebihan berat badan. Nah, itu bergabung menjadi faktor-faktor tersebut bergabung sehingga jika terjadinya terus-menerus atau jangka panjang, ini akan menjadi tekanan darah tinggi di kemudian hari ini. Nah, ini kemarin ada yang bertanya nih ke saya, kalau tekanan darah tinggi itu penyebabnya apa sih dok? Gitu ya. Penyebabnya kalau saya atau kita di medis mau bilang menunjuk satu penyebab gitu ya gitu itu tidak bisa karena memang untuk penyakit seperti darah tinggi atau diabetes penyakit yang sifatnya kronis ya Bapak Ibu ya kronis itu artinya terjadinya bertahap dan dalam jangka waktu yang lama gitu terjadinya. Biasanya penyebabnya tidak bisa kita pinpoint pada satu
penyebab itu gitu, nggak bisa. Tapi dia terjadi akibat interaksi berbagai faktor-faktor. Nah, ini untuk hipertensi ini seperti ini. Jadi faktornya terutama tiga. Ada faktor genetik, turunan ya, yang ini. Ada faktor lingkungan, eh, antara lain pola makannya tidak sehat tadi ya, pola makannya tinggi natrium dan rendah kalium atau potasium. Kemudian ini ya gaya hidupnya sedentary atau kurang gerak nih, tidak aktif, serta kelebihan berat badan. Kemudian ini secara sosial gitu ya, kalau ilmu kesehatan masyarakat juga ada hubungannya misalkan dengan kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini memang beririsan dan kalau memang faktornya cukup kuat atau tinggi dan baru bisa terjadi atau membentuk kejadian tekanan darah tinggi ini. Jadi kita tidak bisa mungkin menyalahkan orang tua saya nih yang darah tinggi, jadi saya juga darah tinggi. Belum tentu. Karena tadi kan seperti yang ada pasien menanyakan nih, bapak saya darah tinggi, ibu saya darah tinggi, kakek saya juga, tapi adik saya tidak mengalami tekanan darah tinggi, hanya saya dan kakak misalkan gitu. Nah, jadi selain faktor genetik juga mungkin yang perlu diperhatikan dan terutama yang bisa kita kendalikan pribadi itu adalah yang gaya hidup ya Bapak Ibu ya. Mungkin adiknya yang bersangkutan makannya cukup sehat atau lebih sehat barangkali dari kakak-kakak, atau mungkin adik lebih rutin atau lebih teratur olahraganya, atau mungkin berat badannya cukup baik gitu ya. Jadi ada banyak faktor dan biasanya yang kita sasar dalam mengendalikan tekanan darah atau mengendalikan hipertensi itu adalah faktor yang bisa kita kendalikan ya. Kalau genetik nggak mungkin ya, kita itu kan sudah takdirnya gitu ya. Tapi yang bisa kita kendalikan terutama secara pribadi dan mandiri dengan bertanggung jawab itu adalah ini pola makan, kemudian aktivitas fisik, eh, dan mungkin bisa mengendalikan berat badan itu bisa kita modifikasi dan kita kendalikan. Nah, kenapa sih perlu dikendalikan? Tadi ya, tadi kita kembali ke judul yang horor ya, The Silent Killer. Jadi hipertensi itu dari studi penelitian yang sudah jangka panjang ya, dia adalah salah satu pangkal dari berbagai komplikasi ya Bapak Ibu. Komplikasinya antara lain ini ada cukup banyak ya. Yang pertama penyakit jantung. Penyakit jantungnya biasanya adalah jantung bengkak. Jantung itu kan kalau kita ketahui dia kantong ya, seperti kantong gitu ya, pompa ya, pompa seperti kantong yang terbentuk dari otot. Dia masanya itu adalah otot. Jadi kalau otot itu yang kita tahu seperti plastik, dia sifatnya elastis ya. Jadi kalau isinya banyak, darah yang masuk banyak, dia melebar. Nanti dia memompa, dia kontraksi, dia mengecil. Kalau terus-terusan darah yang masuk ke dalam jantung ini tekanannya tinggi, seperti plastik bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, dia melar, lama-lama akan melar, melar, melar. Kalau sudah melarnya melar sekali, kemampuan pompanya akan melemah gitu ya. Jadi kalau untuk begini dia udah tidak kuat lagi. Akibatnya nanti timbul komplikasi yang lain-lain, misalkan sesak nafas, kakinya bengkak gitu ya, karena pompanya nggak kuat, pompanya gagal, fail gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya biasanya keluhannya nggak nyaman ya, sesak nafas, kakinya berat, kakinya bengkak, dan sebagainya. Dan terjadinya ini nggak serta-merta ya Bapak Ibu, misalkan baru 2 bulan yang lalu nih saya terukur hipertensi. Tapi jantungnya mungkin masih dalam kondisi yang baik gitu ya, pompanya masih baik, ukuran jantungnya belum bengkak. Nah, terjadinya biasanya perlahan-lahan dalam jangka waktu yang panjang, tahunan ya hitungannya 5, 10 tahun, 15 tahun gitu ya, dari kejadian pertama darah tingginya. Makanya disebutnya silent killer Bapak Ibu, karena rusaknya pelan-pelan, melar jantungnya pelan-pelan gitu ya. Kerusakan pembuluh darahnya juga pelan-pelan dan itu terjadinya ya bertahun hitungannya. Makanya disebutnya silent killer. Jadi dia tidak ada keluhan. Kan kadang ada mungkin beberapa kita yang mengeluhkan, saya hafal nih kalau tensinya naik biasanya tengkuk saya berat gitu ya, atau kepala saya pusing. Ada juga yang tidak ada keluhan sama sekali, tiba-tiba pas diukur 180, 200 gitu ya. Jadi tubuh kita kadang beda-beda
responnya terhadap peningkatan tekanan darah. Tapi biasanya sih kecenderungannya Bapak Ibu, kalau yang tekanan darahnya sudah di atas 180, yang mana itu sudah tinggi sekali, dan kalau di medis kita sudah bilang itu udah krisis gitu ya, krisis hipertensi. Baru muncul gejalanya pusing, kepalanya berat gitu ya, leng-lengan, tengkuknya kaku. Nah, padahal itu sudah mungkin warningnya udah agak-agak terlambat ya, karena 180 itu sudah tinggi sekali dan harus segera diberikan penurun gitu. Nah, kalau dia masih 160, tapi terus gitu ya, bertahun-tahun tensinya di 160/100, tidak ada gejala, keluhan, tidak ada berat tengkuknya, tapi mungkin tidak dikendalikan juga, misalkan tidak minum obat, atau minum obatnya mungkin bolong-bolong gitu ya, kalau terasa pusing aja. Nah, itu yang bisa secara bertahap menyebabkan komplikasi yang bisa kita lihat ya di gambar ini, penyakit jantung, gangguan otak, ini terutama stroke yang dimaksud ya. Stroke atau pecah pembuluh darah karena tekanan darahnya terlalu tinggi. Jadi pembuluh darah di otak itu halus-halus sekali seperti rambut gitu ya. Bayangkan itu dilewati oleh darah yang tekanan tinggi. 180 misalnya, bisa kejadiannya pecah pembuluh darah sehingga terjadi stroke perdarahan. Ya, dan kalau sudah stroke ya Bapak Ibu kan ini ya sangat mengganggu atau sangat mempengaruhi eh, kualitas hidup kita gitu ya. Bisa kita bayangkan misalkan yang tadinya mungkin mandiri, kemudian setelah terkena serangan stroke jadi harus tidak bisa jalan, harus dibantu. Bahkan untuk makan minum kadang harus dibantu gitu ya. Kemudian, nah, tadi jantung, otak. Yang ketiga ginjal. Ini organ-organ vital semua ya. Ginjal atau biasanya komplikasinya kejadiannya adalah gagal ginjal. Sama, ginjal itu organnya juga kayak pembuluh darah ya Bapak Ibu, karena dia fungsinya kan untuk menyaring darah ya, memfilter darah dan racun-racun dibuang ke urin. Jadi organnya sangat banyak pembuluh darah di dalamnya. Sekali lagi, kalau misalkan pembuluh darah yang tipis-tipis dan banyak di dalam ginjal ini dilewati oleh tekanan darah yang tinggi terus-menerus, bisa dibayangkan ya, dindingnya itu lama-lama rusak, dan filternya terutama, filter ginjalnya itu lama-lama rusak karena terus-terusan dibombardir ya oleh tekanan tinggi gitu. Akibatnya jebol. Kalau sudah jebol ya tidak bisa menyaring racun lagi dengan baik. Molekul-molekul penting yang harusnya bisa ditahan seperti protein, glukosa itu keluar semua jadi di urin, dan akibatnya ya tubuh kita ya ini ya jadi kadar kadar racunnya jadi tinggi, zat-zat pentingnya jadi terbuang gitu. Dan ya kalau komplikasi gagal ginjal yang paling tidak menyenangkan itu kan ya cuci darah ya akhirnya ya, karena tidak mampu lagi ginjalnya mengkompensasi gitu. Dan ini kejadiannya tadi seperti yang saya bilang, biasanya ya beberapa belas tahun kemudian ya setelah pertama kali hipertensi begitu. Jadi kapan sih biasanya kita harus minum obat penurun tekanan darah? Itu kalau tensinya sudah masuk yang hipertensi derajat 2 atau kalau sudah menyentuh 160/100 dalam 2 sampai 3 kali pengukuran. Nah, ini sudah masuk kriteria hipertensi, dan kalau seperti ini tidak bisa hanya dengan merubah gaya hidup gitu ya, tapi juga sudah harus dibantu dengan obat. Nah, kembali ke pertanyaan. Biasanya kan kita kalau sakit itu bagi yang sangat menjaga kesehatannya sebenarnya khawatir ya minum obat gitu ya. Apalagi kalau dengar-dengar nih mitos, kalau udah darah tinggi itu harus minum obatnya seumur hidup. Nah, pasti akan bertanya, nggak mau ya seumur hidup gitu. Gimana caranya supaya saya jangan minum obat seperti itu gitu. Apakah hipertensi bisa dikendalikan tanpa obat? Nah, jawabannya adalah bisa, tapi ada ini syaratnya. Jika tekanan darahnya masih di hipertensi derajat 1. Tadi kalau kita lihat di tabel yang depan ya, kalau masih di bawah 160/100 gitu ya, itu masih bisa ditahan dulu, jangan pakai obat Bapak Ibu. Karena masih ada potensi jika memperbaiki gaya hidup dalam waktu, biasanya dikasih waktu itu 3 sampai 6 bulan. Kalau 3 sampai 6 bulan dengan merubah gaya hidup, tensinya bisa targetnya biasanya di bawah 140/90 ya. Bisa masuk normal lagi, berarti
aman, tidak harus pakai obat dulu, tapi tetap harus diobservasi atau diukur terus-menerus ya, harus dipantau. Biasanya tekanan darahnya dipantau tiap bulan atau disarankan eh, punya alat pengukur tekanan darah sendiri. Jadi kalau masih di bawah 160/100 itu masih bisa ditahan Bapak Ibu, nggak pakai obat dulu, kita coba dulu tanpa obat. Tapi perbaikan pola hidupnya memang harus signifikan ya. Yang pertama, mengurangi konsumsi natrium atau sodium ya. Natrium ini bukan hanya yang ada di dalam garam dapur ya, yang garam untuk masak, tapi juga ada di pengawet makanan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang latar belakangnya teknologi pangan nih mungkin tahu ya, macam-macam pengawet yang mengandung senyawa atau mengandung natrium, ya, natrium benzoat dan lain-lain. Itu juga termasuk diperhitungkan Bapak Ibu sebagai natrium yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi bagi yang tensinya sudah mulai nggak aman nih tadi di bawah 160/90 misalkan 140/90 gitu ya. Sebaiknya konsumsi natriumnya itu 2.300 mg per hari atau setara 1/4 sendok teh garam dapur. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sehari itu kita makan 3 kali, semua makanan atau semua makanan dan minuman kita konsumsi itu garamnya hanya boleh atau pak sebaiknya amannya hanya 1/4 gitu. Dengan diet rendah garam seperti ini, itu dari studi dan penelitian itu bisa menurunkan paling tidak 5,8 mm Hg, terutama yang tekanan darah depannya ya, tekanan darah yang atas. Misalkan kemarin terukur Bapak Ibu 140 nih. Kemudian 3 bulan ini diet natriumnya ketat gitu ya, disiplin. Itu tanpa obat paling tidak bisa turun sampai 135. Itu masih bisa dijaga tanpa obat. Kemudian mengatur pola makan atau diet DASH. Ini diet for hypertension ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ada yang lebih lengkap lagi paparannya. Kemudian membatasi konsumsi kafein dan alkohol. Kafein ini bisa ditemukan di minuman yang sering itu adalah kopi, kemudian teh hijau atau teh hitam ya. 2 gelas per hari, 2 sampai 3 gelas per hari. Maksimalnya disarankan gelasnya yang sedang ya, gelas cangkir kopi atau cangkir teh biasa gitu ya. Bukan gelas yang besar. Kemudian mengurangi berat badan. Nah, mengurangi berat badan ini biasanya targetnya adalah body mass index-nya di bawah 24. Gitu. Itu masuk ke kriteria berat badan normal. Kemudian berhenti merokok bagi yang merokok. Rutin dan teratur melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik dan olahraganya ini sebenarnya tidak perlu yang rumit-rumit ya Bapak Ibu ya, tidak perlu harus langganan di gym gitu, nggak perlu. Tapi bisa dari olahraga ringan seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, yang masuk kriterianya intensitas sedang. Apa sih yang intensitas sedang itu? Gerak badan atau aktivitas yang sampai berkeringat dan terengah-engah itu udah masuk kriteria sedang gitu ya. Jadi kalau kita sambil jalan nih, sambil jogging, misalkan bersama keluarga gitu ya. Kalau kita ngobrol sama keluarga masih lancar, itu berarti belum sedang. Tapi kalau kita sudah, aduh, iya mah, ini, ya nanti kita habis ini makan di sana ya, nah, gitu. Itu udah masuk kriteria sedang karena kita udah mulai terengah-engah ya dan sampai berkeringat. Terus waktunya juga ada, jadi ada resepnya, bukan hanya obat yang ada resepnya ya, tapi aktivitas fisik juga ada resepnya. Durasinya 30 sampai 40 menit per kali per kegiatan dan disarankan 3 sampai 4 kali per minggu. Jadi kurang lebih biasanya 160 kali, 90 sampai 160 menit per minggu itu yang disarankan. Dan mengurangi stres psikis ini ya, karena kalau kita bukan hanya stres fisik, stres psikis juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau kita cemas, tidak tenang gitu ya, ya macam-macam lah masalah yang dihadapi. Tapi kalau kita bisa mencoba mengendalikannya, itu biasanya bisa membantu menurunkan tekanan darah yang mungkin sebelumnya tinggi. Nah, ini saya sering banget dapat pertanyaan mitos dari Bapak Ibu yang biasanya yang terukur tinggi, darah tingginya. Saya nggak mau dok minum obat
Soalnya kalau minum ginjalnya rusak. Kalau minumnya terus-menerus. Apalagi kalau minum obat darah tinggi kan katanya harus umur hidup. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sebaliknya, berbagai studi dan penelitian menunjukkan bahwa obat antihipertensi mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut pada pasien hipertensi maupun pasien yang hipertensi dan diabetes. Kalau Bapak Ibu yang rajin mau ngecek nih, boleh nih jurnalnya gini. Ya, jadi obat darah tinggi atau obat antihipertensi itu memang didesainnya adalah untuk pemakaian jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi mudaratnya lebih rendah dibanding manfaatnya kalau Bapak Ibu minum obat darah tinggi. Kalau misalkan memang harus disarankan harus minum terus-menerus ya. Manfaat si obat darah tinggi ini mencegah kerusakan ginjal lebih tinggi daripada mudaratnya si obat atau bahan kimia yang terkandung dalam obat ini untuk merusak ginjal. Kenapa? Karena manfaat dia menurunkan tekanan darah itu lebih bagus perlindungannya terhadap ginjal dibandingkan kemampuan si obat itu untuk merusak. Ya gimana ya kalau saya boleh bilang gitu ya. Jadi memang obat darah tinggi itu didesainnya untuk pemakaian jangka panjang. Beda dengan obat-obat yang untuk meredakan gejala. Sebagai contoh, obat anti nyeri, obat sakit kepala ya Bapak Ibu ya, yang misalkan mengandung paracetamol atau mengandung asam mefenamat atau mengandung diklofenak. Biasanya ini dipakai untuk obat nyeri, misalkan nyeri kepala, sakit gigi, nyeri lutut, nyeri otot gitu ya. Nah, obat pereda gejala seperti inilah yang dapat merusak ginjal jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Ini yang lebih berbahaya dibandingkan Bapak Ibu minum obat antihipertensi atau obat diabetes secara terus-menerus atau seumur hidup. Nah, obat-obat ini yang kadang eh, kita tidak sadar bahwa sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan yang obat darah tinggi dan obat diabetes. Jadi obat diabetes, obat hipertensi itu memang desainnya untuk pemakaian jangka panjang dan dari studi dan penelitian manfaatnya lebih besar dari mudaratnya terhadap ginjal justru. Kemudian obat mana yang harus dihindari nih? Yang kita harus khawatir tuh yang mana sih? Nah, gitu. Jadi kekhawatirannya pada obat yang salah nih, tertuduhnya obat obat hipertensi dan diabetes. Padahal penyebab umum dari kerusakan ginjal itu adalah konsumsi obat pereda gejala, terutama obat anti nyeri seperti asam mefenamat, diklofenak. Saya sebut misalkan mereknya ya, kadang Bapak Ibu familiar merek nih. Anastan, Mevinal, Ponstan, apa tuh obat sakit gigi tuh? Yang diklofenak itu, yang depannya C. Nah itu kalau obatnya mengandung asam mefenamat, diklofenak, ini yang tidak boleh dikonsumsi terus-menerus. Misalkan, aduh saya pusing, hari ini minum, besok masih pusing lagi, minum lagi. Kemudian dikonsumsi sering gitu ya, seminggu bisa minum 4 kali, seminggu bisa minum 5 kali atau 5 tablet. Dan itu tiap minggu begitu nggak sembuh-sembuh sakit kepalanya misalkan. Nah, itulah obat-obat yang harus dikhawatirkan bisa merusak ginjal, bukan si amlodipin, bukan si kaptopril atau obat diabetes gitu ya. Nah, kemudian antibiotik nih. Antibiotik kadang kita ada yang minumnya terlalu pendek gitu ya. Ada yang minumnya dikit-dikit minum antibiotik, dikit-dikit minum antibiotik, pusing dikit minum antibiotik, tapi cuma 2 hari, 3 hari gitu ya. Padahal biasanya antibiotik itu diminum 4 sampai 5 hari dengan dosis yang pas. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari gitu ya. Jadi kalau obat darah tinggi, justru dari studi dan penelitian, obat darah tinggi itu mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut pada pasien hipertensi ataupun pasien hipertensi dan diabetes. Jadi manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Justru dia melindungi ginjal supaya tensinya nggak tinggi-tinggi terus dan membombardir ginjal kita yang menyebabkan gagal ginjal justru. Yang harus khawatir itu adalah obat-obat yang pereda gejala, anti nyeri terutama dan antibiotik ya. Kemudian saya nggak mau dok minum obat dulu, nanti jadi tergantung kepada obat. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya sudut pandangnya begini Bapak Ibu. Hipertensi itu adalah kondisi kronis. Artinya kalau hari ini kita terukur atau 2 kali, 3 kali terukur 160/100. Penyebabnya itu bukan di hari itu, gitu, tapi sudah bertahun-tahun sebelumnya. Tadi kalau kita lihat ya, bagan
faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi ada 3 ya, genetik, lingkungan, dan sosioekonomik gitu ya. Dan yang paling sering atau yang paling bisa diubah itu kan yang lingkungan ya, pola makan, aktivitas fisik, merokok, dan sebagainya. Jadi hipertensi itu merupakan akumulasi sebenarnya, tahap akhir dari kondisi yang sudah berlangsung dalam kurun waktu lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Nah, maka itu kenapa sih biasanya eh, hipertensi itu terukurnya pada di usia di atas 40 ya? Ya karena itu akumulasi dari masa-masa sebelumnya pada usia 20, 30 mungkin begitu. Dan baru terjadinya hipertensi di usia 54 nah, dan sebagainya. Jadi umumnya jika sudah mencapai hipertensi derajat 2 atau 3 di atas 160, obat antihipertensi rutin itu merupakan keniscayaan. Kemudian pesannya adalah sebisa mungkin mencegah dan mengendalikan tekanan darah pada saat tekanan darah kita masih normal ya, di bawah 140/90 atau masih dalam hipertensi derajat 1 nih yang di bawah 160/100 tadi, dengan perbaikan pola makan dan aktivitas fisik dan pola hidup. Kemudian kalau yang Bapak Ibu yang sudah minum obat darah tinggi rutin, disarankan sudah minum rutin, perubahan dosis atau penghentian obatnya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter gitu ya. Dan dia ada info menarik nih, 25% pasien hipertensi bisa di-stop pengobatannya selama 2 sampai 5 tahun, penelitiannya begitu. Kalau hipertensinya masih yang derajat rendah. Nah, tadi ya paling mudah mengendalikan itu pola makan ya Bapak Ibu ya. Kalau pola makan langsung kita bisa eksekusi hari ini. Tapi kalau olahraga mungkin perlu motivasi ya, menurunkan berat badan, kadang perlu motivasi, berhenti merokok mungkin butuh motivasi. Tapi kalau pola makan nanti makan siang langsung bisa kita eksekusi nih. Nanti siang saya jaga-jaga makannya. Apa aja sih pola makan untuk mengendalikan tekanan darah? Perbanyak sayur dan buah segar ya, ikan dan ayam, terutama ayamnya yang tanpa kulit, dan tempe tahu. Kemudian produk olahan susu rendah dan tanpa lemak. Nih. Kemudian kurangi daging berlemak atau yang bergaji. Jadi kalau mau makan daging, pilih-pilih aja dagingnya, jangan yang tetelan gitu ya. Kalau mau mungkin dagingnya yang lean ya, yang apa tuh kalau potongan yang untuk rendang itu. Ya, jadi yang lemaknya minimal. Kemudian produk olahan susu yang full cream. Nah, kadang kalau kita lihat di supermarket kan ada susu macam-macam ya. Ada yang susunya full cream, ada yang susunya non fat, ada yang susunya skim. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau menjaga atau menjaga kesehatan, apalagi kalau punya kolesterol tinggi, boleh tuh dipilihnya yang skim atau yang non fat. Biasanya dia lemaknya hanya 3% atau 5% gitu ya dibandingkan yang full cream. Memang beda sih rasanya, yang full cream gurih gitu ya, enak gitu. Tapi ya untuk kesehatan ya bolehlah dikendalikan. Kemudian kurangi juga minuman kemasan berpemanis. Ini banyak banget ya di pasaran atau di kantin misalkan kalau kita mau minum ya, teh botol, teh kotak, minuman berasa yang macam-macam gitu ya. Minuman saset, kopi saset gitu. Itu juga termasuk dihindari. Kenapa? Karena natriumnya tinggi, gulanya juga tinggi. Kemudian camilan dan kue manis ini juga harus dikurangi. Bapak Ibu kalau mau lihat ilustrasi yang enaknya bisa lihat di tabelnya nih. Eat this, makan ini nih sarannya, sayur, buah. Kalau produk roti-rotian pilihnya yang whole ya. Kalau kita belanja roti itu ada macam-macam ya dia, ada yang totol-totol coklat gitu ya. Ada yang putih polos. Nah, kalau mau yang sehat pilihnya yang totol-totol, yang coklat whole gitu ya. Terus yang produk susu, mau beli susu, ada susunya pilihnya yang bukan full cream, tapi yang skim atau yang low fat, yang non fat gitu ya. Ikannya rata-rata baik. Cuman kadang pengolahannya yang bikin jadi ini ya kurang baik. Goreng tuh biasanya kurang ya karena malah ini yang meningkatkan kolesterol dan sebagainya. Kalau ikannya dipepes atau ikannya di apa ya, dibakar itu lebih baik lagi. Poultry, ayam, unggas ya, ayam. Nah, kalau ayam tuh triknya adalah jangan pakai kulitnya, kulitnya dibuang. Cuman senang ya kita makan kulit ayam ya, enak. Beans, kacang-kacangan dibuncis, kacang merah itu baik. Kemudian minyak ya, minyak vegetable, minyak olive, minyak bunga matahari, minyak jagung gitu ya. Atau ya sebenarnya minyak kelapa pun baik Bapak Ibu, cuma mungkin jumlahnya jangan terlalu banyak.
Yang harus dikendalikan atau dikurangin atau dibatasin daging yang berlemak dan daging olahan. Kemudian produk susu yang full cream. Minuman berpemanis buatan seperti ini ya contohnya ya. Minuman kemasan tuh biasanya perlu dihindari. Makanan cemilan manis ya, jangan terlalu sering. Boleh kalau kabita, tapi jangan terlalu sering. Dan garam hati-hati. Kadang kita suka bingung, garam itu adanya di mana sih gitu ya. Karena banyak nih garam-garam tersembunyi. Natrium itu disarankannya tadi 2.300 ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah darah tinggi, ditekan lagi sebaiknya di bawah 1.500 miligram per hari natriumnya. Nah, kadang ini kita suka ketemu di makanan sehari-hari itu garam yang tersembunyi. Kita nggak sadar, garam kan mungkin bayangan kita tuh garam di gitu ya dituangin gitu ya di sayur gitu. Ada garam-garam tersembunyi, terutama di makanan kemasan dan makanan olahan. Seperti ini, contohnya mie instan, gitu ya. Ntar kita kembali dulu. Nah ini IOI goreng nih, IOI goreng. Natriumnya 1.070. Wah, jadi kalau kita makan IOI goreng satu bungkus satu hari itu sudah 2/3 dari natrium kita kuotanya ya. Ini mie instan EOIO ya. Ada judulnya yang kelihatan. Oh, wah rendah nih 260. Oke, Bapak Ibu jangan terkecoh ya, harus dilihat ini. Jumlah sajian per kemasan, serving amount. Jadi dia nggak bohong nih si Lemonilo. Kalau satu bungkus ini mie-nya dibagi tiga, benar natriumnya 260. Tapi kan kita nggak pernah ya makan Indomie atau makan mie dibungkus dibagi tiga gitu ya. Enggak kan makanya satu bungkus full gitu ya. Ini harus dikalikan tiga nih 260-nya. Karena dia sebutnya sini serving amount-nya atau sajian perkemasannya tiga lah. Mana pernah kita makan mie dibagi tiga ya. Enggak satu bungkus lah. Jadi 260 kali tiga berapa tuh? 780 udah setengah kuota natriumnya di hari itu ya. Kalau kita makan lemon, kalau makan dua bungkus ya udah penuh udah. Ini sosis not nice ya, sosis ya. Sosis ini kalau satu bungkusnya dua nih, dua batang. Kalau kita makan dua batang 460 miligram. Jadi berapa tuh? Sepertiganya juga ya, sepertiga dari kuota natrium. Ini kecap nih, kecap burung. Kecap burung sajiannya kalau Bapak Ibu makan kecapnya 14 ml, 14 ml itu berarti berapa? Satu sendok makan, ya, satu sendok makan. Natriumnya 400, wah, tinggi ya. Nggak terasa, padahal rasanya manis ya, nggak asin ya kan. Kaget ternyata isi natriumnya tinggi lah. Kecap burung teh. Ya, semua kecap ya, bukan kecap burung saja. Ini contohnya saja. Nah, ini Chester Cheetos ya. Kalau makan satu bungkus, nah ini juga cerdik nih dia. Dia nggak bohong tapi sajian perkemasan 8. Ya kita nggak pernah makan makan ciki dibagi 8 gitu ya, disimpan nanti gitu. Jarang ya. Biasanya makan satu bungkus makan habis gitu ya sekali duduk. Jadi di sini kayak yang rendah nih 55 natriumnya. Enggak, sebenarnya ini satu bungkus isinya 55 dikali 8. Jadi 400, 500. Jadi kalau kita makan ciki satu bungkus ya sepertiga kuota udah tercapai di hari itu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu garam-garam tersembunyi. Jadi banyak juga di makanan yang tidak kita duga, terutama makanan kemasan ya Bapak Ibu, beda sama makanan segar yang kita masak sendiri atau dimasak langsung gitu ya. Jangan lupa juga di ikan asin, cumi asin, tarasi ya kalau kita makan timbel tuh hati-hati. Perhatikan kandungan yang tertera di kemasan. Perhatikan tadi jumlah sajian perkemasannya berapa. Mungkin kelihatannya rendah gitu ya, tapi harus dikalikan dengan jumlah sajian perkemasannya. Nggak bohong sih dia, tapi cerdik gitu ya. Garam Himalaya, nah ini ada tren kan makanan sehat garam Himalaya. Sama kandungan natriumnya sama dengan garam biasa ya. Yang membuat garam Himalaya itu lebih baik adalah karena dia ada kandungan mineral lain selain natrium yang bagus tapi untuk kulit biasanya. Jadi bukan untuk dikonsumsi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai garam Himalaya karena katanya natriumnya lebih rendah, tidak, sama dengan garam biasa. Asidnya sama, natriumnya sama. Ini mungkin slide. Nah, ini contoh makanan yang tinggi natrium ya.
sereal juga banyak. Saus-sausan nih kadang kita tidak duga nih, dan kecap-kecapan. Ini acar ya, ini acar olive. Keju tinggi juga natriumnya. Daging olahan ya Bapak Ibu ya, kayak daging asap, sosis, nugget itu tinggi. Ini cemilan-cemilan ya, kesenangan kita gitu ya. Tinggi juga nih, ciki-cikian dan keripik-keripikan. Nah, ini juga makanan terutama fast food ya, burger, pizza, donat, eh, ini sosis-sosisan, kentang goreng, ini apa nih, ciki, popcorn. Nah, jus yang di kemasan, bukan jus alami yang baru di blender, itu tinggi juga Bapak Ibu natriumnya, karena dia diawetkan kan dengan natrium, natrium benzoat, natrium yang lain-lain. Nah, ini kesukaan kita juga praktis. Ini juga jangan terlalu sering, tapi jangan terlalu sering ya. Daging olahan tuh, bakso ikan, bakso sapi, sosis, nugget. Boleh tapi jangan terlalu sering. Ya, dari garamnya dan dari pengawet makanannya. Jadi kalau makan sayur tapi sayurnya sayur kalengan ya hati-hati juga natriumnya tinggi. Nah, ini juga kesukaan kita bersama ya, mie instan. Tadi ya selalu diperhatikan Bapak Ibu tadi kandungan natriumnya berapa, apalagi kalau kita sudah kecenderungan tekanan darahnya naik atau sudah masuk kriteria darah tinggi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup ini ya memberikan eh, wawasan kepada kita semua untuk menjaga kesehatan, terutama mengendalikan hipertensi. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Dewi ini sebagai MC. Kalau nanti ada yang ingin kita diskusikan, mangga silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Dokter Dini. Sangat menambah wawasan buat kita karena banyak hal yang kita pikir bahwa seperti kecap manis tadi, saya pikir manis rasanya. Sesuatu yang asin yang mengakibatkan tekanan darah naik. Ternyata nggak seperti itu juga ya Dokter Dini ya. Di chat kita sudah banyak pertanyaan. Mas Arief, pertanyaannya? Oke. Dari Bapak Ivan. Izin bertanya, Dokter Dini, untuk menjaga kesehatan agar tekanan darah normal harus melakukan olahraga berapa lama per minggu? Informasi saya olahraganya bersepeda. Gimana Dok Ya, ini Dok? baik, Mas Ivan ya olahraganya bersepeda ya. Jadi tadi seperti yang ada di slide yang saya sampaikan tadi, kalau olahraga yang baik untuk selain untuk mengendalikan tekanan darah juga mengendalikan kolesterol ya, itu biasanya 30 sampai 40 menit minimal, 30 sampai 40 menit per kali. Dan sarankannya 3 sampai minimal 3 sampai 4 kali per minggu. Jadi kalau Pak Ivan hobinya bersepeda nih olahraganya. Nah, bisa dilakukan misalkan sehari itu 30 menit, kemudian seminggu ya 3 sampai 4 kali gitu jadi Pak Ivan. Bersepedanya ada resepnya ya tadi ya, 3 sampai 4 kali per minggu, masing-masing 30 minimal 30 sampai 40 kali per menit. Gitu Pak Ivan. Oke. Eh, ada lagi Mas Arief tadi? Mohon slide-nya. Oke. Dari Bapak Trismidianto. Punten bertanya Dok, ada yang bilang katanya kalau hipertensi nggak boleh olahraga berat. Kalau jogging atau jalan seminggu 3 kali, 30 sampai 60 menit dan badminton seminggu sekali apa boleh? Kayaknya sudah termasuk Ya, ya. ya baik. Jadi Pak kalau mau olahraga, mungkin ini setting pertanyaannya Pak Trismidianto dalam keadaan sudah hipertensi ya misalkan ya sudah mengidap hipertensi ini. Nah, tensi berapa sih yang aman supaya kita bisa melakukan olahraga sesuai anjuran ya untuk mengendalikan tekanan darah. Kalau Bapak tekanan darahnya di atas 106 di atas 160 per 100, memang sebaiknya jangan olahraga dulu, terutama olahraga berat. Tadi kalau yang Bapak sebutkan kan boleh nggak jogging, boleh nggak badminton. Kalau badminton sih sebaiknya tekanan darahnya harus di bawah 160 per 100 dulu, Pak. Jadi kalau misalkan ini pertanyaannya settingnya dalam pasiennya sudah darah tinggi ini atau mungkin Bapak sudah darah tinggi, eh,
harus dikendalikan dulu tekanan darahnya, misalkan minum obat dulu atau konsultasi ke dokter dulu. Kalau tekanan darahnya masih di atas 160 per 100, misalkan 170 per 100 gitu ya, sebaiknya Bapak tunda dulu olahraganya, terutama yang intensitasnya agak berat seperti badminton tadi. Amannya sih di bawah 160 per 100 Pak gitu. Jadi kita kendalikan dulu tensinya sampai di bawah 160 per 100. Nanti kalau sudah stabil, sudah aman, misalkan 140 per 90, 150 per 80 gitu. Itu baru bisa kita mulai lagi olahraganya. Tuh. Jadi mengendalikan tekanan darah itu juga ini ya Pak ya, tricky ya. Kadang kalau kita tekanan darahnya lagi tinggi, mau olahraga padahal tujuannya buat menurunkan tekanan darah, jadi nggak bisa ya. Padahal kita kan mau itu. Jadi biasanya yang seperti itu harus dibantu obat dulu. 160 per 100 itu kan tadi masuk kriteria harus dikasih obat dulu gitu. Jadi olahraganya yang aman kalau tensinya sudah terkendali. Tapi kalau Bapak Ibunya masih tensi 130 per 90, boleh olahraganya tadi yang jogging, kemudian yang badminton. Kalau tadi Bapak tanya yang joggingnya 3 kali seminggu, kemudian 30 menit ya Pak ya, badmintonnya sekali seminggu. Itu sudah bagus Pak, sudah bagus. Jadi sudah bisa untuk mengendalikan tekanan darah. Tinggal tadi jaga-jaga tensinya harus di bawah 160 per 100 dulu sebelum melakukan olahraga tadi. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, saya lanjut aja ya, Dokter Dini. Ternyata banyak pertanyaan juga nih, karena Oh iya tema Bu, kita sangat menarik. iya. Dari Mbak Christine, izin bertanya, mengapa darah tinggi terkadang tidak terasa oleh kita yang mengalami? Ketika diukur ternyata tinggi, padahal di hari-hari biasa nggak ada gejala dan merasa baik-baik aja. Gimana nih, Dok? Nah, iya, jadi ini Mbak Christine memang betul kenapa judul kita hari ini adalah silent killer. Sebenarnya tekanan darah tinggi itu tidak akan menimbulkan gejala apapun, kecuali memang tekanan darahnya sangat tinggi gitu ya. Misalkan tekanan darah yang udah masuk kriteria hipertensi itu kan kalau udah di atas 140 per 90 ya. Jadi misalkan Mbak Christine terukur tekanan darahnya 150 per 100 nih gitu ya. Tapi nggak terasa apa-apa gitu. Karena memang pembuluh darah kita itu tidak punya saraf Mbak Christine. Jadi dia tidak akan ada terasa apapun kalau tekanannya tinggi di dalamnya gitu. eh, Keluhan yang kadang dirasakan oleh beberapa orang pasien yang darah tinggi itu seperti misalkan tengkuknya berat, kepalanya berat gitu ya. Itu biasanya karena tekanan darahnya sangat tinggi, biasanya kalau yang di atas 180 per 110 ya itu baru mungkin terasa sekali. Kenapa? Karena pembuluh darah yang di otak itu biasanya lebih sensitif dibandingkan pembuluh darah yang lain yang di tubuh kita. Jadi di otak itu akan terasa sensitif kalau tekanan darahnya atau tekanan di dalam otaknya tinggi karena pembuluh darahnya lebih sensitif. Nah, kalau sudah yang kerasa itu sebenarnya sudah agak-agak terlambat ya Mbak ya karena kalau 180 per 110 itu sudah sangat tinggi dan itu kalau di medis itu udah masuk kriterianya darurat ya krisis hipertensi kita sebutnya dan harus segera diturunkan minimal ke 160 per 90 gitu untuk mencegah yang nggak diharapkan seperti pecahnya pembuluh darah otak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan Mbak Christine terukur tingginya hanya sekali nih habis olahraga gitu ya, langsung ditensi tapi tinggi, itu jangan khawatir dulu Mbak. Coba ditunggu dulu 30 menit gitu ya, tenangkan dulu, nanti diukur lagi tensinya. Kalau memang udah kembali normal berarti tadi hanya sementara saja. Gitu Mbak. Jadi memang dia nggak akan terasa karena memang pembuluh darah kita nggak ada persarafannya. Jadi harus caranya ya harus sering-sering diukur secara teratur sebulan sekali, 2 bulan sekali. Mungkin itu bisa membantu ya Mbak Christine. Iya, kita lanjut. Ada dari Ibu Dewi. Dok, kalau minum obat penurun tensi tiap hari, apakah harus dikontrol ke dokter atau tetap minum seperti dosis biasa selama seumur hidup? Nah, baik Bu Dewi. Ini pertanyaannya bagus nih Bu Dewi. Kalau kita udah misalkan sudah disarankan minum obat darah tinggi ya Bu ya, karena mungkin sudah hipertensi, harus dikontrol terus-menerus. Nah, tergantung Bu Dewi. Jadi kalau misalkan Ibu sudah minum obat sebut misalkan amlodipin ya Bu ya, amlodipin 5 miligram, sudah minum 3 bulan.
Kemudian biasanya kalau pada awal-awal baru hipertensi atau baru diberikan obat penurun tekanan darah itu, dokter akan minta ibu untuk rutin periksa minimal 1 bulan sekali bu, kontrol. Biasanya kalau sambil ngambil obat ya biasanya ya. Nah, kalau dalam 3 bulan itu, 3 sampai 6 bulan pertama itu ibu tensinya sudah terkendali, nah berapa sih terkendali itu? Di bawah 140/90 gitu ya. Berarti itu sudah berhasil. Biasanya ibu akan disarankan untuk minum obat itu terus begitu ya. Em, dengan dosis paling rendah, misalkan kalau amlodipin itu kan ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Ibu akan disarankan ngambil yang 5 mili terus gitu ya. Dan waktu kontrolnya nanti jadi dipanjangkan, Bu. Ibu nggak perlu tiap bulan gitu. Kecuali mungkin hanya untuk ngambil obat gitu ya. Bisa 3 bulan sekali aja, Bu, kontrolnya. Nah, jadi kalau sudah terkendali itu, Bu, biasanya berpengaruhnya adalah pertama ke dosis obatnya akan dikasihkan yang paling rendah. Jumlah jenis obatnya akan dikasihkan jumlah minimal, biasanya satu, paling tidak hanya satu. Kemudian waktu kontrolnya atau waktu ibu harus cek tekanan darahnya juga akan dipanjangkan lagi, nggak harus sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali aja atau 6 bulan sekali aja bahkan. Tapi memang kontrolnya itu Bu yang penting di situ. Jadi yang 3 bulan sekali itu yang memang sebaiknya Ibu periksakan tekanan darahnya. Karena tadi tekanan darah itu dinamis ya Bu sifatnya ya. Jadi kadang bisa berubah gitu ya. Mungkin dengan dosis minimal mungkin nih barangkali beberapa bulan terakhir lagi banyak makan garamnya agak tinggi nih, bisa jadi nanti naik lagi. Jadi untuk penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes ini eh, kontrolnya itu Bu yang harus bagus gitu ya. Minum obatnya akan mengikuti kendali dari tekanan darahnya. Kalau ibu tekanan darahnya bagus, terus 140/90 ya aman-aman. Mungkin bisa jadi tahun depan ibu akan dicoba oleh dokter untuk dilepas itu obatnya. Bisa jadi begitu. Tadi ya seperti yang di slide hampir terakhir tadi, 25% dari pasien hipertensi itu bisa dicoba untuk di stop dan kadang bisa stabil tuh sampai 2 sampai 5 tahun tanpa obat. Tapi tetap harus kontrol gitu. Nggak minum obat tapi kontrol tekanan darah. Ya gitu Bu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Saya nggak akan bacakan semua pertanyaan. Pertanyaan kita banyak. Waktu kita ternyata saking asiknya, waktunya nggak kerasa sudah melewati. Tapi ini ada pertanyaan dari Bu Made tadi ya. Bu Made tadi mana ya? Ya, Bu Made. Dokter, jika jika tekanan darah sudah normal, bahkan bisa dikategorikan sudah masuk normal, apa tetap harus minum obat? Dia minumnya alopin tadi ya, Lipin ya Bu ya. alodipin ya, Ya. alodipin. Sebagai catatan, saya mengalami tekanan darah melonjak 1 kali yang terukur. Saya rutin olahraga jogging 3 kali seminggu. Usia saya hampir 60 tahun. Saya juga termasuk rutin donor darah, gitu, Dokter Baik. Dini. Ya, baik Bu Made, ini pertanyaannya bagus sekali ya Bu. Dan dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu kelihatannya sangat ini ya, mengendalikan tekanan darahnya sudah baik gitu ya. Minum obatnya rutin, kemudian rutin donor darah itu merupakan tanda bahwa Ibu tekanan darahnya bagus. Karena kalau rajin donor itu kan bisa diterima kalau tekanan darahnya bagus ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya apakah bisa di stop Bu? Nah, kalau Ibu memang tekanan darahnya eh, dalam 6 bulan, 3 bulan terakhir saja atau 6 bulan terakhir saja, memang sudah masuk kriteria normal di bawah 140/90 dengan obat yang minimal, dosisnya paling Dan yang kecil amlodipin hanya satu gitu ya, amlodipin 5 miligram. Nah, Ibu bisa coba pada saat kontrol atau konsultasi dengan dokter, apakah boleh dicoba untuk dihentikan amlodipinnya gitu ya. Karena kalau dari yang Ibu sampaikan, kalau tekanan darahnya memang sudah stabil di bawah 140/90 terus dengan obat satu macam yang paling rendah dosisnya, nah Ibu bisa mungkin tadi dicoba untuk dihentikan Bu. Tadi ya ada di slide terakhir yang saya sebutkan ya, 25% dari pasien hipertensi itu bisa stabil tekanan darahnya 2 sampai 5 tahun ke depan waktu di stop obatnya gitu. Jadi kalau ibu mau mencoba boleh, mangga harus dikonsultasikan dulu mungkin dengan dokternya ibu gitu ya.
apakah boleh nih? Kadang ini Bu, penghentian obat itu bisa dokter memperhatikan juga faktor-faktor lain Bu selain tekanan darah Ibu yang stabil. Misalkan apakah Ibu punya penyakit komplikasi yang lain yang mungkin sudah terjadi. Misalkan apakah Ibu punya penyakit jantung, kondisi jantungnya bagaimana? Apakah Ibu pernah ada serangan stroke gitu ya? Kalau pernah ada seperti itu, kemudian hasil pemeriksaan ginjalnya bagaimana? Kalau semuanya bagus Bu, Ibu risikonya rendah, dengan tensi yang stabil, Ibu bisa dicoba itu dihentikan. Biasanya dokter akan mempertimbangkan ini mungkin bisa Bu dihentikan gitu ya. Tadi dengan catatan kondisi kesehatan yang lainnya komplikasinya ringan gitu atau tidak ada komplikasi. Biasanya bisa dipertimbangkan Bu Made. Tapi yang pasti untuk penghentian itu memang perlu dikonsultasikan dulu Bu kepada dokter yang merawat Ibu gitu supaya aman dan mudah-mudahan nanti Ibu termasuk yang 25% pasien hipertensi yang bisa stabil 2 sampai 5 tahun tanpa obat gitu. Yang penting dalam kondisi seperti ini Bu, pada saat nanti Ibu sudah dihentikan obatnya adalah tinggal kontrolnya aja Bu yang teratur. Kalau Ibu punya alat pengukur tekanan darah di rumah sendiri itu lebih bagus lagi. Jadi Ibu bisa intens ya ngukur sendiri gitu. Atau Ibu bisa tiap berapa bulan misalkan diperiksakan ke dokter gitu. Jadi Bu Made enggak ditanyakan dulu pada dokternya, dikonsultasikan dulu, nanti pertimbangan Ibu kondisi bagaimana. Mudah-mudahan bisa masuk pasien hipertensi yang bisa mengendalikan tekanan darahnya tanpa obat dan hanya dengan pola hidup saja gitu. Mungkin itu Bu Made, mudah-mudahan bisa Oke. membantu ya, tetap semangat ya Bu, sehat-sehat. Mungkin itu Bu Dewi. Ya, eh, Dokter Dini, sebelum kita tutup acara, ada satu pertanyaan yang menarik menurut saya di Boleh Bu. sesi ini, jadi pertanyaan atau yang harus direspon Dokter Dini yang menarik. Dokter Dini ini dari The Esther. Oh iya, Eh, oh teman saya dong. ah, tapi pertanyaannya menarik buat saya. Apa Bu? Bagaimana buat perokok pasif? Kalau Iya, iya. kita tidak merokok, tetapi orang di sekitar kita merokok, apakah berpengaruh dengan tensi kita? Kalau untuk perokok pasif, Bu, memang risikonya lebih rendah dibandingkan kita sebagai perokok aktif ya. Cuma memang paparannya yang harus kita perhatikan nih. Misalkan nih kita sebagai perokok pasifnya, apakah durasinya lama, misalkan, atau perokok pasifnya itu memang jaraknya betul-betul satu ruangan dengan kita, gitu ya. Dan juga durasinya berapa lama terpapar, apakah setiap hari misalkan bertemu dengan perokok aktifnya gitu atau ber mungkin bertahun-tahun Berinteraksinya, ya mungkin pasangan, berinteraksinya mungkin dok. ya mungkin Ya. pasangan gitu ya. Biasanya risikonya tetap ada Bu. Perokok pasif dan perokok aktif itu risikonya hampir sama tapi yang perokok pasif lebih rendah terutama untuk ketekanan darah tinggi ya. Kalau yang penyakit paru-paru biasanya yang risikonya hampir sama untuk perokok pasif sama aktif. Kalau perokok pasif misalkan ya, anggota keluarga kita sendiri, misalkan ya orang tua atau pasangan gitu, mungkin bisa dikomunikasikan. Yang pertama ya, kalau kita di medis sarannya pasti coba berhenti merokok atau kurangi merokoknya kalau bisa gitu ya. Cuman kadang butuh motivasi tinggi nih. Kedua, triknya adalah kalau merokok kamu di luar aja gitu atau berbeda ruangannya gitu. Atau kalau di rumah punya air purifier itu lebih oke lagi gitu ya. Jadi ya disiasati yang pertama sebisa mungkin berhenti merokok atau mungkin ya menjauhkan jarak dan waktu paparan gitu. Mungkin seperti itu, De Esther. Oke, terima kasih Dokter Dini. Mohon maaf untuk penanya yang belum langsung direspon oleh Dokter Dini hari ini. Bisa berkonsultasi. Nanti kami akan memberikan nomor WhatsApp-nya Dokter Dini yang merasa masih penasaran, ada yang harus ditanyakan. Dengan senang hati Dokter Dini akan Iya, silakan. meresponnya. Silakan. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka selesai sudah acara kita hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih ke Dokter Dini, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkontribusi atau berpartisipasi di acara kita hari ini. Semoga yang telah kita kenalkan tadi menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Bincang kesehatan bareng Dokter Dini, temanya menarik tentang hipertensi. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di bincang kesehatan lainnya lagi.
Saya Dewi Cakep. Saraswati mohon diri. Sampai bertemu di lain kegiatan. Selamat siang, salam sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dokter Terima kasih Dini. Bu Dewi, teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat kita sendiri maupun keluarga kita. Ya saya pamit Amin. juga Bu. Terima Sama-sama semua, terima kasih. kasih. Ya.